Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang kembali di channel Alkitab Menjawab. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara atau Bapak Rory Harlan yang disampaikan melalui email. Shalom Pak Pendeta, bolehkah seorang percaya dikremasi pada saat meninggal dunia? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk pertanyaan dari saudara atau Bapak Rory Harlan. Pertanyaan ini sangat baik sekali dan mungkin juga ada begitu banyak orang yang ingin mengetahui, bolehkah orang yang percaya dikremasi saat meninggal dunia? Dalam Alkitab tidak ada perintah yang melarang kremasi. Juga tidak ada perintah yang spesifik untuk menguburkan orang mati di dalam tanah atau di dalam gua. Tapi tradisi bangsa Israel dan orang-orang Kristen adalah menguburkan orang mati di dalam tanah atau di dalam gua. Bangsa Roma dan Yunani mempunyai tradisi membakar mayat. Saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan supaya kita mendapatkan pengertian yang benar tentang bagaimana menangani orang yang sudah mati. Dalam Yohanes 6 ayat 63, Tuhan Yesus berkata, "Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna." Kemudian pengkhotbah 12 ayat yang ke-7 dikatakan, "Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya." Ada satu hal penting yang perlu kita pahami, bahwa rohlah yang penting. Tubuh daging ini akan binasa, tapi roh itu kekal. Manusia terdiri dari tubuh jasmani dan juga rohani. Jasmaninya akan binasa, tapi rohnya kekal, saudara. Apa yang akan binasa tidak mendapatkan bagian dalam kekekalan. Nah, kemudian saudara, kita perlu tahu bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan tubuh kebangkitan kepada semua orang yang sudah mati, meskipun tulang-tulangnya sudah menjadi debu dan abu. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan beda kalau dikubur dan beda kalau dikremasi. Kalau dikubur, tubuh dan tulang-tulang menjadi debu. Tapi kalau dikremasi, tubuh dan tulang-tulang menjadi abu. Pada prinsipnya sama saja, saudara. Mari kita perhatikan Kejadian 18 ayat yang ke-27. Di situ Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu." Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu memahami bahwa Tuhan itu berkuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam Kejadian 18 ayat yang ke-14 tertulis, "Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?" Dan dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Jadi Tuhan sanggup memberikan tubuh jasmani yang baru, yaitu tubuh kebangkitan bagi semua orang yang telah mati, meskipun sudah menjadi debu dan abu. Tubuh yang baru akan diberikan, dan rohnya akan dikembalikan masuk ke dalam tubuh kebangkitan itu. Kembali kepada pertanyaan, bolehkah seorang percaya dikremasi pada saat meninggal dunia? Jawabannya adalah boleh, tapi selama masih memungkinkan untuk dikubur, sebaiknya dikuburkan. Namun demikian kalau tidak bisa dikuburkan dan pilihannya hanya kremasi, silahkan dikremasi. Hal itu tidak menjadi masalah. Di Hong Kong, biaya untuk penguburan sangat mahal dan tempat untuk kuburan juga sudah tidak ada, sehingga pilihannya adalah kremasi. Di beberapa negara juga ada aturan untuk tidak menguburkan mayat tapi harus dikremasi. Kalau pilihannya demikian, maka silahkan dikremasi. Jadi sekali lagi saudara yang dikasih Tuhan, dari pertanyaan ini, bolehkah seorang percaya dikremasi saat meninggal? Jawabannya adalah boleh. Hal ini tidak menjadi masalah. Karena rohlah yang kekal dan daging itu akan binasa. Dan kita perlu tahu bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan tubuh kebangkitan yang baru kepada orang yang telah mati, meskipun hanya tersisa debu dan abu. Di akhir zaman nanti, semua orang yang telah mati akan diberikan tubuh kebangkitan yang baru.
Demikian saudara yang dikasihi Tuhan, jawaban atas pertanyaan ini. Saya berharap jawaban ini dapat menambah wawasan saudara semua dan dapat dimengerti serta menjadi manfaat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam Alkitab Menjawab yang berikutnya. Haleluya!